Oke, terima kasih. Eh, kita mulai hari ini melanjutkan yang kemarin. Jadi materi hari ini adalah pertama, menyelesaikan bab 13 sebelumnya, yaitu transisi, vibrasi, dan rotasi. Langsung dilanjutkan ke bab 14 Atkins, yaitu spektroskopi yang berikut, yaitu transisi elektronik. Ya. Sebagai informasi saja, sebelumnya kita sudah bahas mengenai elektronik, mulai dari molekul di atom dan sebagainya, sampai dengan akhirnya ke teori Haskell ya. Tapi di situ prinsip-prinsip yang menyeluruh tentang transisi belum kita bahas. Dibahas lebih mendalamnya di bab 14, gitulah ya. Sekarang kita merangkumkan yang rotasi dan vibrasi dulu ya. Untuk transisi vibrasi kemarin sudah kita sebutkan syaratnya adalah delta V sama dengan plus min 1 ya. Sedangkan untuk rotasi itu syaratnya adalah delta J sama dengan plus min 1. Kalau 0 ya artinya tidak terjadi transisi sama sekali, nggak ada ya. Tapi delta Mj sama dengan 0 atau plus min 1. Lalu ada satu lagi delta K sama dengan 0. Ini khusus untuk yang simetrik ya, khusus yang simetrik, karena selain yang simetrik tidak ada istilah bilangan kuantum K ya. Saya beri ilustrasi supaya memperjelas semuanya. Kalau rota vibrasi gabungan keduanya, akhirnya kita bisa rangkumkan kemarin. Ada yang disebut cabang P ya. Ada cabang Q, ada cabang R ya. Kalau cabang P, delta V-nya adalah, kita asumsikan ini vibrasi yang kita batasi yang spektrum serap saja. Artinya kalau serap dia vibrasinya meningkat ya. Meningkat. Jadi delta, kalau yang disebut cabang P khusus untuk spektrum serap, delta V-nya jelas plus 1. Selain spektrum serap, namanya spektrum apa? Kamu? Spektrum apa? Kalau selain spektrum serap? Kamu? Kalau begini menyerap, naik pancar, ya. Jadi selain spektrum serap adalah spektrum pancar. Kalau bahasa Inggrisnya absorption dengan emission. Emission ya. Jelas kalau untuk spektrum pancar ya ganti aja ini menjadi min 1. Tapi untuk PQR kita bahas saja spektrum serapnya saja. Delta V-nya adalah plus 1. Delta J-nya gimana? Kalau kita saya sudah bahas tapi tidak saya dalam bentuk rangkuman begini kemarin kan ya. Kalau kita rangkum kira-kira ininya berapa? Min 1. Ya. Jadi ininya naik satu tingkat, ininya turun. Ini naik satu tingkat, dari manapun selalu frekuensinya kurang lebih sama ya. Dari 0 ke 1 atau 1 ke 2 atau 2 ke 3 atau 3 ke 4 mirip. Karena rumusnya kan sederhana. Energinya adalah V plus setengah kali H kali frekuensi ya. Mau dari V0 ke V1 selisihnya kan sama aja dengan 1 ke 2 ya. Kecuali kalau kita pakai koreksi. Tapi kalau yang ini nanti beda kan ya. Dari 1 ke 0 akan berbeda dengan dari 2 ke 1 kan ya.
karena rumusnya lebih rumit, yaitu J kali J plus 1 dan seterusnya kan ya. Nanti 3 ke 2 beda lagi dengan kalau 4 ke 3. Jadi kemungkinannya banyak memang untuk delta J min 1 ini. Kalau cabang Q kemarin gimana? Delta V-nya sama dengan plus 1, delta J-nya sama dengan 0. Artinya vibrasinya naik ke tingkat yang berikut, tapi rotasinya yang tingkatnya lebih rapat ya. Tetap ya, di sini J-nya 2, ke sana J-nya juga 2 kan. Sedangkan cabang R, delta V-nya sama dengan plus 1, gitu ya. Delta J-nya juga plus 1. Artinya vibrasinya naik 1 tingkat, rotasinya juga naik 1 tingkat ya. Dengan sendirinya kalau rota vibrasi atau gabungan keduanya ini harus 1, tidak boleh kalau ininya 0, ininya tidak 0. Yang namanya bukan spektrum rota vibrasi, tapi spektrum rotasi saja jadinya kan ya. Kalau misalnya delta V-nya 0. Sebetulnya ini juga kita bisa bilang sebetulnya ini cuma vibrasi saja sebetulnya ya. Tapi tetap kadang-kadang kita beri nama sebagai rota vibrasi dengan yang disebut sebagai cabang Q. Tapi sebetulnya kan cuma vibrasi yang naik, betul. Rotasinya kan nggak berubah sama sekali sebetulnya ya. Tapi di orang-orang kimia fisik tetap menyebutnya bisa dianggap bagian dari rota vibrasi ya. Lalu berikutnya makna dari itu saya perjelas kembali bagaimana apa artinya makna ini dan makna yang ini dengan yang ini, apa bedanya. Kan kita tahu kalau untuk yang linear dan sferik rumusnya mirip. Ya, ini kita perjelas kembali makna dari ketiganya. Kalau untuk yang sferik maupun linear, kan tingkat energinya kalau kita pakai satuan bilangan gelombang, ya, pakai satuan bilangan gelombang, bukan pakai satuan joule, bukan pakai satuan energi, kan sama tingkat energinya itu J kali J plus 1 kali B, gitu kan ya. Anda lihat kembali B itu rumusnya apa. Kalau dalam satuan joule tentunya tinggal dikalikan H dan C ya. Dikalikan H dan C. Sedangkan kalau untuk apa? Untuk simetrik ya. Untuk simetrik Fj-nya tidak hanya J bergantung pada J, tapi bergantung juga pada K ya. Bukan hanya bergantung pada J, tapi juga bergantung pada K. Yang rumusnya adalah J kali J plus 1 kali B ditambah atau dikurang? Ditambah A min B kali K kuadrat. Itu khusus untuk yang simetrik ya. Dengan sendirinya kalau kita bicara tentang yang sferik dan linear, ketika energi berubah maka persyaratannya cuma yang ini dan yang ini ya. Sekarang masalahnya adalah rumusan di dalam tingkat energi ini sama sekali tidak memuat bilangan kuantum Mj ya. Cuma ada J dan K. Kenapa? Karena untuk J yang sama, walaupun Mj-nya beda-beda, energinya semua sama, gitu kan ya. Jadi maksudnya misalnya, kalau J-nya sama dengan 2 misalnya. J-nya sama 2, terserah Mj-nya sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Itu semua Mj itu akan memberikan energi rotasi yang
sama. Jadi untuk selisih tingkat energi sebetulnya tidak perlu menggunakan besaran mj ya, karena mj tidak mengubah energi. Nah, sekarang makna yang harus saya tegaskan kepada Anda semua adalah apa bedanya mj dengan k. Jadi begini, ada yang namanya koordinat x, y, dan z. Ini yang kita sebut sebagai koordinat laboratorium, ya, ruang yang absolut. Jadi x misalnya selalu ke sana, y selalu ke sini, z selalu ke sini. Tapi ada koordinat internal, yaitu kalau misalnya kita punya NH3, gitu, maka kita buat titik pusat masanya di sini misalnya. Lalu ini adalah titik yang merupakan titik berat atau perpotongan garis tinggi atau perpotongan garis bagi dari inti-inti segitiga yang menghubungkan inti-inti atom H yang ini. Tengah-tengahnya misalnya di sini. Untuk menentukan titik ini kan tinggal buat garis. Kalau sudutnya 90 di sini disebutnya garis tinggi ya katanya ya kalau di matematik. Kalau sudutnya sama disebut apa? Garis bagi. Kalau satu lagi apa? Kalau garis berat? Nah, saya ulangi. Kalau punya segitiga, kita tarik dari pusat ke bawah. Kalau yang disebut garis tinggi itu kalau kita jatuhkan tegak lurus ya. Kalau garis bagi, sudutnya sama. Kalau garis berat, panjangnya sama, ya. Kalau segitiganya sembarang, nanti garis bagi dengan garis tinggi dengan garis berat bisa saja beda ya, ada yang beda. Tapi kalau segitiganya sama sisi seperti dalam NH3 ini, ya garis berat, ya garis tinggi, ya garis bagi kan, betul ya? Ya, tiga-tiganya akan sama. Nah, misalnya, ya ini adalah titik pusat dari HH, ini adalah titik beratnya, misalnya lebih dekat ke N kan titik beratnya. Dengan ini adalah inti N, kita hubungkan ketiga titik itu, ini yang disebut sebagai sumbu C ya. Ya. Jadi kalau ini koordinat lab, ini disebutnya sebagai koordinat internal ya. Ya. Koordinat internal. Sumbu A dan B-nya gimana? Sebenarnya terserah kita, tapi biasanya sumbu A adalah yang melalui atom. Jadi melalui atom H ini, melalui sini tapi di titik beratnya paralel dengan ini. Paralel dengan ini tapi di sebelah sini. Melalui pusat massa. Ini sebagai sumbu A misalnya. Ya. Jadi sumbu A adalah paralel dengan garis bagi ini. Tapi bukan di sini tapi naik ke atas ke pusat massa. Jadi ini kita kasih keterangan di sini ini adalah pusat massa ya. Lalu yang C-nya kemana? Yang B. Oke, yang B. Yang C sudah digambar. Yang B gimana? Yang B itu paralel dengan alas ini ya. Kita paralelkan ke sini. Ini alas ini, kita paralelkan ke sini. Tapi kita tarik ke sebelah atas sampai melalui pusat massa ini. Nah, ini adalah B. Ya. Ada A, ada B, ada C. Saya ulangi. C itu melalui atom N, melalui pusat massa dan melalui titik berat atau perpotongan garis bagi atau perpotongan garis tinggi dari segitiga alas atom hidrogen ini ya. Itu adalah sumbu C. Sumbu A itu ke arah depan, ke arah kamu melalui atom H ini ya. Jadi sejajar dengan garis bagi ini kan. Tapi di sebelah sini, gitu kan ya. Sedangkan sumbu B tegak lurusnya dari ini. Tegak lurusnya dari ini dan tegak lurus juga dari C. Jadi ke arah kanan. Jadi paralel dengan ini jadinya ya. Paralel dengan alas ini diparalelkan ke arah dalam melalui titik berat dari segitiga H, tapi terus dinaikin ke atas melalui pusat massa ya. Itu adalah sumbu B. Nah, kita punya sumbu ABC, gitu kan ya. Lalu penurunan matematiknya di buku kimia fisik dasar tidak pernah ditunjukkan karena terlalu rumit, tapi akhirnya yang Anda harus pahami adalah bilangan kuantum J itu terkait energi
rotasi total. Kalau apa? Untuk yang sferik dan linear. Ya. Jadi bilangan kuantum J terkait dengan energi rotasi total. Jadi ini sudah menggambarkan energi rotasi totalnya. Sedangkan kalau untuk yang simetrik, bilangan kuantum J terkait bukan energi rotasi total, tapi energi rotasi terkait sumbangan energi rotasi untuk yang ini saja. Jadi sumbangan energi rotasi seputar sumbu BC. Jadi artinya yang kalau ini kan, kalau spesifik linear rumusnya memang cuma gini, maka energi totalnya memang ini ya. Tapi kalau untuk simetrik ada ini kan ya. Nah yang ini itu adalah sumbangan dari rotasi yang ini dengan ini saja, yang mengelilingi sumbu B dan sumbu C saja. Karena dalam penurunan rumus yang kita lakukan kemarin, itu adalah J total dikurangi oleh J yang sumbu ini, gitu ya. Bisa dilihat kembali. Jadi sedangkan bilangan kuantum K sumbangan yang mana? Kuantum K terkait sumbangan energi rotasi seputar atau mengelilingi, kalau si molekul itu berputar mengelilingi sumbu, ini salah saya kayaknya nih, ini bukan BC nih, sorry, ini adalah AB ya, AB, kita buat ini ABC, sedangkan ini seputar sumbu C ya. Itu makna dari bilangan-bilangan kuantum yang ditunjukkan pada rumus-rumus energi yang di sini ya. Lalu sekarang bagaimana makna dari MJ? Makna MJ adalah terkait dengan komponen dari energi total terhadap sumbu Z, di mana sumbunya kita gunakan sumbu absolut, bukan sumbu internal. Jadi kalau misalnya J dan K terkait sumbu internal ya, terkait sumbu internal. Jadi ada sumbangan ini, ada sumbangan ini dan ini. Putaran mengelilingi sumbu A, putaran mengelilingi sumbu B, dengan putaran mengelilingi sumbu C. Jadi kalau yang J itu terkait dengan sumbangan dari putaran terhadap ini, sedangkan K terkait sumbangan terhadap putaran mengelilingi ini, gitu kan ya. Jadi itu. Oke. Saya ulangi jadinya, kalau untuk sferik dan linear tidak ada istilah K kan ya. Sehingga J itu sudah gabungan dari putaran terhadap ketiga sumbu gitu ya. A, B, C, pokoknya ada yang muterin ada komponen yang mutar mengelilingi sumbu A, ada yang keputaran mengelilingi sumbu B, ada juga yang mengelilingi sumbu C. Itu semuanya ditotalkan dan totalnya adalah bergantung pada bilangan kuantum J ini, gitu kan ya. Sekarang MJ. MJ itu adalah bilangan kuantum MJ rotasi ya. MJ itu adalah merupakan komponen energi rotasi pada salah satu sumbu absolut.
atau sumbu X, Y, Z, bukan sumbu internal. Jadi menggambarkan komponen energi rotasi pada salah satu sumbu absolut. Nah, akhirnya ilmuwan sepakat. Salah satu sumbunya itu kita pilih saja lah. Pokoknya bisa terhadap X, bisa Y, bisa Z, sebetulnya boleh saja. Tapi kita akhirnya sepakat, kita sebut aja sumbu yang satu itu disebut sumbu Z akhirnya. Ya. Lalu kenapa kita pilih salah satu? Sebabnya adalah begini. Ada penurunan dari prinsip Pauli, prinsip ketakpastian lah ya. Jadi prinsip sebetulnya kita sebutnya ketakpastian aja. Dari besaran komutator sebetulnya. Nah, ternyata yang energi J gini, energi total, energi rotasi, jangan disebut energi rotasi, momentum ya, momentum sudut. Momentum sudut total, maksudnya momentum sudut dari rotasi total ya. Momentum sudut total itu bersifat komut terhadap ini ya, terhadap salah satu sumbu, terhadap salah satu komponen. Jadi artinya yang disebut komut adalah kita bisa menentukan momentum sudut total secara akurat serentak dengan penentuan salah satu komponen. Artinya tidak ada, Anda masih ingat rumusnya ini kan ya, delta P kali delta X kalau di Heisenberg, gimana di sininya? Lebih besar sama dengan suatu angka tertentu gitu ya. Artinya apa? Kalau kita ingin buat ini pengukurannya akurat, misalnya ini delta P-nya sama dengan 0. Ya. Maka sorry, ini kayaknya saya mestinya tidak komut. Nah, begini. Heisenberg, saya kaitkan dengan Heisenberg supaya jelas. Kalau Heisenberg menyatakan salah satu rumusannya adalah bahwa delta P kali delta X lebih besar sama dengan sesuatu. Artinya kalau ini kita ingin ukur sangat akurat, artinya delta P mendekati 0. Kalau 0 kan udah 100% akurat gitu lah ya. Kalau ini kecil sekali atau 0, maka ini harus besar kan ya? Supaya perkaliannya di atas sesuatu kan ya? Betul ya? Kalau ini yang mau kita akurat, ininya mendekati 0, maka ininya yang jadi membesar, betul ya? Tidak mungkin dua-duanya ini mendekati 0, ini mendekati 0, apalagi dua-duanya 0 ya. Kalau ininya kita buat 0, artinya apa? Ini harus tak hingga, betul ya? Karena 0 kali berapapun kalau bukan tak hingga, hasilnya jadi 0 kan ya? Jadi kalau ini 0 artinya 100% akurat, ini menjadi tidak pasti sama sekali. Kita tidak bisa menentukan posisi sama sekali. Gitulah, itu makna dari Heisenberg. Sebaliknya kalau kita ingin buat pengukuran posisi sangat pasti, ya, sangat pasti, maka kita tidak bisa menentukan momentum benda itu secara akurat. Malah ketidakpastiannya menjadi luar biasa besar gitu ya. Jadi akhirnya kalau mau ukur dua-duanya dengan cukup akurat, kita harus kompromi. Ini harus kesalahannya berapa, ini kesalahannya berapa gitu kan. Karena hasil kalinya harus di atas, pasti di atas sekian. Itu salah satu prinsip kuantum yang memang terus terang sangat cukup sulit untuk difahami ya. Tapi Anda pahaminya seperti itu sajalah ya. Nah sekarang ini, kalau disebut tidak komut, itu artinya satu sama lain tidak saling terkait lewat persamaan ini.
Ya, tidak komut itu kesalahan besaran yang satu tak terkait dengan yang lain. Artinya tidak ada hubungan semacam ini. Kalau tidak ada hubungan semacam itu artinya apa? Baik momentum sudut total maupun salah satu komponen itu bisa ditentukan secara akurat, ya, bisa dua-duanya akurat bisa. Itu maksudnya tidak komut. Tapi yang B momentum sudut satu komponen, maksudnya satu komponen adalah komponen yang X atau komponen yang Y maupun yang Z. Jadi X dengan Y atau Y dengan Z atau X dengan Z. Ini dengan ini bersifat komut. Maksudnya komut, ada keterkaitan kesalahan antara ini dan ini. Artinya delta ini kali delta ini lebih besar sama dengan sesuatu gitulah. Seperti yang ditunjukkan oleh ketidakpastian Heisenberg ini. Jadi momentum sudut satu komponen dengan komponen lainnya bersifat komut. Ini ketukar nggak ya? Komut itu yang nggak ada pembahasannya sebetulnya. Nah, artinya apa? Artinya kalau yang ini tadi bisa tidak komut, kesalahan besaran yang satu tak terkait dengan besaran yang lain. Artinya kalau tak terkait tidak ada hubungan semacam pertaksamaan, ketakpastian Heisenberg gitulah ya. Kalau yang disebut sebagai tidak komut. Artinya ini ada pertidaksamaan Heisenberg-nya lah, semacam pertidaksamaan Heisenberg. Sedangkan yang ini tidak ada. Maknanya adalah bahwa momentum sudut total terhadap salah satu, terserah mau terhadap ini atau terhadap ini atau terhadap ini, itu bisa tidak terkait satu sama lain kesalahannya, sehingga tidak ada rumusan seperti ini, ya, antara total dengan salah satu. Nah, salah satu yang kita pilihnya akhirnya kita sebut sebagai sumbu Z, gitu kan ya? Kita sebut sebagai sumbu Z. Jadi antara total, momentum sudut total dengan komponen dalam arah Z itu sama sekali tidak ada kaitan satu sama lain kesalahannya, sehingga kita bisa mengukur total secara akurat sekaligus sumbu Z secara akurat juga, gitu ya. Totalnya gimana? Momentum sudut total rumusannya. Momentum sudut total. Rumusannya kita sebut L saja ya. Itu sama dengan, atau L-nya adalah suatu vektor tapi kita kasih harga nilainya gitu ya. L itu suatu vektor. Ada yang tahu rumusnya? Gampang. Kita lihat saja energinya rumusnya apa. Energinya kan sama rumusnya adalah J kali J plus 1 kali B. Tapi karena ini adalah seperlambda, supaya jadi satuan energi harus dikalikan HC. Itu kan energinya ya. Betul? Sedangkan B-nya rumusnya apa kemarin? Coba kita coba ketika menuliskan rumus energi yang di sini kita ubah menjadi satuan energi. Coba B-nya lihat kembali, B-nya sama dengan apa? H coret per 4pi. Ada pi-nya? Ada 4pi C. Hah?
CI. Betul, udah dicek. Ya. Ya, iyalah. Percaya dulu aja lah ya, nanti kita lihat. 4pi CI. H coret itu sendiri apa? H per 2pi. Jadi ini sebetulnya adalah H per 8 pi kuadrat CI gitu ya. I-nya yang mana? Ada yang disebut sebagai, kalau untuk yang simetrik, ini yang contoh yang simetrik ya. I yang mengelilingi ini disebut I apa? I ini disebutnya. Yang ini yang mengelilingi ini I-nya disebutnya I ini juga. Ya. Sedangkan yang mengelilingi ini momen inersianya disebut momen inersia, notasinya begini. Ya, pakai tanda paralel. Kalau misalnya untuk yang linear, ya tidak ada ini dan ini, cuma ada I saja ya. Kalau linear, kenapa? Saya ulangi lagi lah supaya Anda paham betul. Kalau linear begitu, I-nya kan ada yang mengelilingi ini ya. Ada yang mengelilingi ini, ada I di sini dengan I di sini, sedangkan I ini dan ini sama saja kan ya. Satu lagi I yang mengelilingi ini. No, gitu kan kemarin ya. Kalau linear kan. Sedangkan kalau apa? Bola, contohnya kemarin SF6 ya. SF6 ya. Ada sumbu ke atas, ada sumbu ke depan, ada sumbu ke sini. Mengelilingi ini? Ya, no. I, terserah gimana I-nya, ya kan? Mengelilingi ini? I, mengelilingi ini? I, dan ini sama gitu kan ya? Kalau untuk yang sferik disebutnya. Tapi kalau yang untuk linear, ada I mengelilingi ini, begitu ya? Ada yang mengelilingi sumbu yang ke depan ini ya, begitu kan ya? Tapi yang mengelilingi sumbu ini 0 gitu kan kemarin, ya? Oke. Kalau kita masukkan ke rumus energi, EJ, sebenarnya J kali J plus 1 kali B, B-nya itu adalah H per 8pi kuadrat C I, ini B kan ya? Betul? Dikalikan HC, akhirnya jadi apa tuh? Ini B kan? Kali HC. Ini supaya sebetulnya sudah saya turunkan kemarin, tapi kita bermain-main dulu lah dengan ini. Coret, jadi apa nih? Jadi J kali J plus 1 kali H kuadrat per 4pi kuadrat kali seper 2i. Nah, gitulah. Sama nggak ada kan yang atasnya? Sama. Maksud saya ini tuh apa? H coret kuadrat gitu ya. Jadi akhirnya energinya sama dengan gimana? J kali J plus 1 kali H coret kuadrat per 2i. Ini kan rumus energi sebetulnya. Itu justru itu aslinya itu rumusnya. Ya. Sekarang momentum sudut. Momentum sudut itu kita harus tentukan. Tapi tuntunannya berdasarkan apa? Berdasarkan hubungan bahwa energi klasik sama dengan L kuadrat per 2I. Karena rumusan energi klasik adalah turunkan aja apa, analogkan saja dengan yang linear. Kalau linear rumus energi kinetik klasik apa? Setengah mv kuadrat ya. Setengah mv kuadrat akhirnya dituliskannya seringkali mv dalam kurung kuadrat per 2m, betul? mv itu apa? Momentum. Jadi p kuadrat per 2m gitu ya. Kalau yang klasik untuk energi rotasi, rumus aslinya adalah setengah I omega kuadrat. I itu apa? Momen inersia, omeganya adalah kecepatan sudut atau ya kecepatan sudut lah. Bahasa Inggrisnya angular velocity ya.
angular, sudut itu. Atau lebih sering ditulis sebagai apa? I omega dalam kurung dikuadratkan per 2i ya. I omega itu apa? L. Kan I omega itu adalah momentum sudut. Rumus momentum sudut adalah momen inersia I dikalikan kecepatan sudut omega. Itu sudah Anda bahas di fisika dasar ya, waktu kita bahas rotasi gitu kan ya. Jadi ini rumusnya kan, ini sebetulnya asalnya saya ulangi saja, I omega dalam kurung kuadrat gitu kan ya, per 2i. Kan kalau kita selesaikan ini kan setengah I omega kuadrat gitu kan ya. Nah sekarang kita lihat, kalau E-nya begini, berapa L-nya? Kalau E-nya secara kuantum adalah ini, maka momentum sudut total secara kuantum apa? Tinggal hubungkan persamaan ini dengan persamaan itu kan. Jadi berapa? Iya. J kali J plus 1 kali H coret itu L kuadrat. Itu L kuadrat. Kalau L-nya kuadrat itu adalah J kali J plus 1 kali H kuadrat. Kalau L-nya? Itu ya? Ya. Oke. Coret-coret di rumah lah ya. Itu cuma matematik biasa. Tidak perlu kita turunkan di sini. Silahkan dicoret-coret. Hubungkan aja hubungan ini dikaitkan dengan hubungan E, J sama dengan ini gitu ya. Nanti pasti akan Anda dapatkan L-nya ini kan. Ya. Ini momentum sudut total. Ya kan? Nah, sekarang kan kita sedang membahas apa makna dari MJ ini. Ya. Yaitu komponen energi rotasi pada salah satu sumbu absolut. X atau Y atau Z, tapi akhirnya kita beri nama saja, itu yang kita pilih komponen, salah satu komponen itu adalah Z. Sifatnya seperti ini tadi. Momentum sudut total bersifat komut terhadap salah satu komponen. Kita sebut saja komponen Z. Jadi artinya maknanya adalah begini. Ini yang Heisenberg saya hapus ya. Misalnya momentum sudut kita ukur secara akurat, bisa kita tentukan secara akurat. Momentum sudut totalnya adalah ini, kita misalnya kita sederhana untuk sferik dan linear supaya J itu langsung momentum sudut total. Tapi kalau untuk yang simetrik, akhirnya ini cuma menyangkut sumbu ini dan ini saja, tidak termasuk total ya. Nah, kita ambil aja J-nya sama dengan, kita ambil ilustrasi supaya Anda paham maknanya apa. Misalnya kita pilih Z-nya sama dengan 1. Ya. Maka momentum sudut totalnya berapa? L sama dengan akar 1 kali 2 gitu ya. Kali H coret. Jadi sama dengan berapa? Ini akar 2 kan ya? Sekitar 1,4142 H coret. Gitu ya, sekitar segitu. Itu adalah momentum sudut total. Arahnya kemana? Arahnya bisa ke sana, bisa sembarangan. Tapi salah satu komponennya akurat. Karena berdasarkan sifat ini. Totalnya akurat, salah satu komponennya juga bisa akurat. Tidak ada hubungan delta ini kalikan delta salah satu komponen lebih besar sama dengan sekian. Nah, satu komponen momentum salah satu komponen kita beri nama saja, salah satu komponennya disebut apa? Tadi Z ya. Momentum sudut arah Z itu berapa? Namanya LZ gitu ya. L dalam arah Z. Rumusnya adalah, nah ini, hasil penurunan dari persamaan Schrödinger akhirnya diperoleh, rumusnya adalah MJ kali H coret. Akurat. MJ-nya itu apa? MJ-nya adalah dari min J melalui 0 sampai plus J, gitu ya.
Sehingga kalau misalnya J-nya sama dengan 1, MJ-nya berapa? Min 101 gitu kan ya. Jadi dalam arah Z-nya sama dengan berapa? Bisa min H coret, bisa 0, bisa plus H coret gitu ya. Jadi totalnya adalah 1,4 H coret. Komponen dalam arah Z-nya adalah min H coret, 0 dan plus H coret. Itu komponen dalam arah Z-nya ya. Jadi kalau misalnya kita gambar, ini memaknai J, K, dan MJ ya. Memaknai itu. Oke. Jadi artinya kalau kita gambarkan, ini misalnya ini satuannya saya gambar aja, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3. Saya gambarkan 2 sumbu koordinat. Di bawahnya saya gambar lagi koordinat yang lain. Ya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kita gambarkan 2. Ini saya ambil yang J sama dengan 1. Nanti kita coba juga kalau J sama dengan 0 nggak usah digambar tentunya ya. Dan tidak bisa digambar. Kalau J sama dengan 0 digambarnya berupa titik aja. Karena kalau J sama dengan 0 ini nanti momentum sudutnya 0 kan ya. Nanti komponen dari arah Z-nya juga cuma 0 kan ya. Dari min L sampai plus L. Nah kalau ini J sama dengan 2. Kita coba. Kita J sama dengan 2. Nah kalau J sama dengan 1, maka ininya 1,4. Ini 1, ini 2, ini 3. H. Jadi ini dalam satuan H coret gitu ya. Dalam satuan H coret. Jadi totalnya berapa tadi? 1,4 sekitar segini ya? Betul? Ya. 1,4. Kalau saya gambar vektor L-nya ke sini, berapa LZ-nya? Enggak. Kalau saya gambar L-nya ke situ, LZ-nya berapa? Hah? Enggak. Kalau saya gambar ini misalnya vektornya ke sini L-nya. Kalau min 1 L-nya jadi jelas bukan ke situ. Kemana? Ini kan ini min 1 ya. Ini 0, ini 1 ya. Ini sumbu Z, betul? Kalau itu kita buat saja di sini 1,4 kemana? Ke sini. Tapi mustahil ke situ arah vektornya. Karena kalau ke arah sini, arah Z-nya juga jadi 1,4 ya. Jadi kita harus buat ini lingkaran ke sini ya. Yang jari-jarinya adalah 1,4H ya. 1,4142H. Jadi arah vektor itunya bisa ke sini. Gitu ya? L-nya bisa ke situ. Di mana komponen dalam arah Z-nya mana? Ini. Betul? Ya. Panjang ini adalah 1,4. Komponen ini adalah min 1 kali H coret. Ini semuanya kita buat dalam satuan H coret ya. Dalam satuan H coret. Jadi bisa ke sini. Selain itu bisa kemana? Bisa ke, ini kita buat aja 1,4 ke sini ya. Buat lingkaran gitu ya. Kemana? Buat aja perpotongan antara ini dengan apa? Dengan garis mendatar satu ini ya. Dapat titik ini. Maka ini panjangnya berapa? Ini L-nya panjangnya 1,4 ya. Terus komponen dalam arah Z-nya 1. Bisa juga ke sana. Ya. Jadi arah momentum sudut totalnya bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Ada 3 kemungkinan arah. Yang komponen arah Z-nya bisa min H, 0, dan plus H. Ya, itu. Tapi kalau misalnya J-nya 2, berapa L totalnya? Nilainya. Akar 6 berapa coba pakai kalkulator? 2, berapa? 2,449. Setelah 9 berapa? 4. Jadi 4,445 lah ya. 2,45 H coret gitu ya. Betul?
Jadi kalau J-nya 2, berapa momentum sudutnya? Momentum sudutnya adalah 2,5 sekitar segini ya? Atau kalau ke atas sekitar sampai sini ya? Kita buat aja lingkaran ke sini ya. Ini saya bukan ahli gambar lah, pokoknya anggap saja gambarnya bagus saja gitu ya. Jadi ini ke sini gitu ya. Arah vektornya bisa kemana saja. Ternyata menariknya arah vektornya jadi tertentu. Jadi bukan hanya nilainya terkuantisasi, seolah-olah arahnya juga terkuantisasi jadinya. Ya, tidak bisa vektor momentum sudut itu arahnya ke sini misalnya, tidak bisa. Karena menyalahi prinsip bahwa komponen dalam arah Z-nya harus dari min L sampai plus L kali H coret gitu kan ya. Jadi tidak bisa juga sembarangan ke sini arahnya gitu ya. Hanya bisa ke sana atau ke sana. Ya. Kalau ini, jadi kemana saja bisanya arah momentum sudut? Pertama ke sini, iya kan ya? Dimana kalau ke sini L-nya sekian, M-nya sama dengan MJ-nya sama dengan 0 kan ya, yang itu ya. Lalu bisa kemana? Tinggal Anda buat, gampang kan, tinggal buat garis mendatar di sini dan garis mendatar di sini, lalu garis mendatar di sini dan garis mendatar di sini gitu ya. Betul? Jadi arahnya selain ke sana bisa kemana? Ke sini ya? Dengan ke sini kan? Jadi bisa ke sana, bisa ke sana. Gitu? Bisa kemana lagi? Bisa ke sini kan ya? Bisa ke sini. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi ada berapa kemungkinan arah? 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan arah. Ya. Untuk J sama dengan 2. Kalau J sama dengan 3 ya ada 7 kemungkinan arah kan. Kalau J sama dengan 4 ada 9 kemungkinan gitu dan seterusnya. Ya. Ini adalah makna dari yang ini. Bahwa momentum sudut dalamnya bisa akurat. Momentum sudut dalam arah Z-nya juga akurat, tertentu artinya. Momentum sudut totalnya tertentu. Dengan arah Z-nya tertentu. Tapi perhatikan sekarang yang kedua. Ya. Perhatikan sudah. Jadi ini L juga sama, L-nya sama, nilainya sama ya. Semua L-nya sama, panjangnya sama-sama 2,449 dan seterusnya itu kan ya. L-nya. Tapi di sini L untuk MJ sama dengan 1 ya. Kalau ini MJ-nya sama dengan 2, yang ini MJ-nya sama dengan min 1, ini MJ-nya sama dengan min 2. Oke, mudah-mudahan sekarang Anda sudah paham bahwa arah Z-nya akurat, bisa ini, bisa 0, bisa ini, bisa ini. Arah Z-nya akurat dan totalnya akurat juga. Ya. Karena dua-duanya bisa akurat, independen satu sama lain. Sekarang perhatikan yang kedua. Momentum sudut antara X dan Y, antara Y dan Z maupun antara X dan Z itu komut. Komut itu artinya operatornya dikalikan lalu ditukar posisinya, nilainya sama ya. Komutatornya tidak. Kalau tidak komut, ya Anda cek lagi. Nanti kalaupun salah saya koreksi di pertemuan berikut ya. Tapi pokoknya salah-salah. Tapi pemaknaannya adalah yang ini saja ya. Nanti tinggal kalau misalnya ini salah, ini tinggal tidaknya dicoret. Tapi intinya adalah L dan LZ. Jadi L dan LZ tidak memiliki keterkaitan ketakpastian, kira-kira gitulah ya. Artinya kepastian yang satu dengan yang lain tidak ada hubungannya satu sama lain ya. Sedangkan tadi kalau misalnya yang berikutnya, yang B itu maksudnya apa? Yang B itu maksudnya adalah bahwa LX dan LY maupun LX dan LZ, lalu LY dan LZ, ini semuanya masing-masing memiliki keterkaitan. Jadi ini memiliki keterkaitan. Maksudnya adalah ketakpastian. Artinya
Ketidakpastian ini kalikan ketidakpastian ini, artinya delta Lx kali delta Y itu akan punya hubungan ketidakpastian lebih besar sama dengan sesuatu gitu ya. Sehingga kalau ininya dua-duanya tidak akurat nggak ada masalah. Karena kalau dua-duanya tidak akurat artinya dikalikan akan lebih besar dari sesuatu, bisa ya. Tapi kalau ini salah satu sangat akurat, yang lain menjadi tidak bisa kita pastikan gitu ya. Jadi maksudnya jika salah satu akurat, artinya kita tahu nilainya secara pasti, maka pasangan ini maksudnya ini tadi, maka pasangannya menjadi tak pasti. Sangat berbeda dengan hubungan L dan LZ. Karena kalau LZ ininya bisa akurat, ininya bisa akurat juga, dua-duanya bisa akurat secara serentak. Gitu ya. Kalau ini tidak bisa. Salah satu akurat, yang lain menjadi tidak pasti. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Konsekuensi dari kalimat ini dan kalimat ini. Konsekuensinya adalah kita sudah pilih yang akurat adalah LZ. Betul ya? Kita sudah tentukan yang akurat, kita pilih. Sebetulnya itu terserah kita. Kalau kita bebas, kita bisa pilih itu yang akurat adalah LX, kita bisa pilih yang akurat adalah LY. Tapi kita misalkan yang LZ. Artinya apa? Ini akurat kan? Ini akurat juga. Kesimpulannya, ini tidak ada kepastian apapun. Kita tidak bisa memastikan berapa LX, berapa LY. Artinya apa? Kita perhatikan yang MJ-nya 0 dulu aja lah, yang ini aja. Kita lihat, saya beri contoh yang ini. Ya, kita beri contoh. Artinya vektornya kan ke arah sana. Betul. L-nya sekian. LZ-nya 0, dan itu akurat 0. Tapi arahnya tidak harus ke sana kan? Bisa ke mana? Bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Tapi LZ-nya selalu 0. L totalnya selalu berapa tadi? 2,45 gitu kan ya. Jadi panjang ini selalu 2,45 dan LZ-nya selalu 0. Tapi LX Y-nya misalnya X-nya ke arah kamu, Y-nya ke arah sana, Z-nya ke arah atas, ya. Ke arah atas. Kalau ke sana artinya X-nya senilai L ya, yang 2,49 itu. LY-nya 0 gitu ya. LZ-nya 0. Kalau ke sana LY-nya yang 2,449 sekian, LX-nya 0, LZ-nya 0. Tapi kalau ke sana LX-nya 0,8, ya terserah saya kan mau berapa ke sana. Ini 0,8, LY-nya entah berapa, pokoknya ini kuadrat tambah ini kuadrat adalah 2,449 kuadrat gitu kan ya. Betul ya, Pitagoras kan? Jadi ininya adalah 0, dan bisa juga ke sana, bisa ke sana. Artinya ini dengan ini kan bisa macam-macam nilainya, betul? Tidak pasti sama sekali. Bisa berapapun. Tapi LZ-nya selalu pasti dan L totalnya selalu pasti. Nah, itu perilaku rotasi molekul seperti itu. Perilakunya itu menjadi seperti itu. Jadi ada L totalnya J pasti, L salah satu komponen yang pasti, dan yang lainnya menjadi tidak pasti. Ya. Kenapa? Oh, kenapanya panjang sekali penjelasannya, makanya tidak terlalu dijelaskan lah untuk level sekarang. Anda realitasnya saja yang Anda pahami, tapi kenapanya itu penjelasannya sangat panjang kalau itu ya. Nah, artinya yang ini gimana? Yang ini gimana? Artinya kalau yang ini kan bisa ke sana tadi arahnya ya. Ke sana, di mana panjangnya berapa ini? 2,449, tapi komponen dalam arah Z-nya 1 H coret ya. Kesannya 2,449 H coret kan. Tapi artinya kan tidak pasti ke sana, bisa ke mana? Bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana gitu ya. Betul? Jadi bisa ke sana, ini bisa pindah-pindah, bisa arah momentum sudutnya sembarang. Jadi menarik yang namanya perilaku kuantum itu. Perilaku kuantum itu kombinasi antara, sekarang kita kembali mundur ke belakang. Atom hidrogen. Atom hidrogen itu kan kombinasi antara kuantisasi dan ketakpastian. Energinya terkuantisasi, betul? Hidrogen, kalau kita balik, hidrogen. Jadi perilaku kuantum itu
ada sisi, saya ulangi tadi, ada sisi kuantisasi, artinya dia hanya punya bisa begini, bisa begini, bisa begini, tidak bisa diantaranya, gitu kan ya. Ada sisi kuantisasi dan ada sisi kebolehjadian atau ketakpastian, gitu kan ya. Kita balik ke, supaya saya ambil analogi ini dengan hidrogen. Hidrogen itu sisi kuantisasinya adalah energinya itu tertentu. Kulit paling pertamanya berapa? Kulit ke N sama dengan 1 adalah min 13,6, betul kan ya? Min 13,6 electron volt. Kulit keduanya min 13,6 dibagi 2 kuadrat kan? Dibagi N kuadrat kan rumusnya. Jadi di berapa tuh? 13,6 kali 2 bagi 2, min 3,4. Terus berikutnya kulit ketiga, min 13,6 dibagi 9, yaitu sekitar 1,5-an ya. Lalu kulit berikutnya, min 13,6 dibagi 16, sekitar 0,8-an ya. Jadi tingkat energinya terkuantisasi. Tapi elektronnya ada di mana? Tidak jelas. Tidak seperti yang disebut Bohr, dia seperti rel kereta api, lintasannya adalah jaraknya harus sekian kalau kata Bohr. Padahal tidak kan, dia berupa daerah ketakpastian kan ya. Dia bisa di mana? Jadi kombinasi antara kuantisasi dan ketakpastian. Dari sisi energi dia terkuantisasi, spesifik gitu kan ya. Dari sisi posisi dia tak pasti. Elektronnya bisa kemana-mana gitu kan ya. Dengan kebolehjadian makin jauh yang kebolehjadiannya makin kecil gitu kan ya. Makin dekat kebolehjadiannya makin membesar lalu mengecil lagi gitulah. Ada pola kebolehjadian gitu kan ya. Nah sekarang kalau kita lihat ini dari sisi energi momentum sudut total dengan momentum arah Z dia terkuantisasi, betul. Dalam arah Z bisa 0, bisa 1H, bisa 2H, bisa 3H dan seterusnya tergantung totalnya berapa ya. Ininya nanti ada batasnya kan ya, ada maksimumnya lah ya. Ininya terkuantisasi hanya bisa 0, 1H, 2H. Tidak pernah ada komponen arah Z yang nilainya 1,2H misalnya gitu kan ya. Artinya ada kuantisasi kan. Tapi kombinasi dengan ketakpastian. Arahnya kemana? Dari sudut kesininya tertentu gitu ya. Kesininya. Tapi kesininya bebas. Ininya tidak pasti kan ya. Tapi kesininya pasti. Gitulah. Itu perilaku kuantum dari rotasi ya. Jadi yang ini juga begitu, bisa ke sana bisa. Sekarang saya ingatkan kembali, kalau vektornya ke sana maksudnya muternya gimana sih? Muternya begini kan ya, pakai aturan yang tangan kanan itu ya. Ketika arah vektornya ke sana, artinya muternya ke sini kan, artinya dia muternya begini. Bayangkan yang inilah. Sekarang saya minta Anda membayangkan yang ini sekarang ya. Kalau membayangkan itu artinya dia muternya ke sana kan? Karena arah vektornya ke sana kan? Tapi tidak selalu ke sini. Bisa ke sini gitu kan ya. Muternya begini. Artinya apa? Arah vektornya ke sana gitu kan ya. Bisa juga muternya begini. Bisa muternya. Jadi dia muternya tuh agak sembarangan tapi dari sisi lain terkuantisasi gitu kan ya. Kombinasi antara ketidakpastian dan kepastian gitu kan ya. Itulah kuantum. Ya. Kombinasi antara ketidakpastian dan kepastian. Dalam arah ini pasti arahnya. Cuma bisa gini, gini, gini. Gitu aja kan ya untuk Z L sama dengan 2 tadi ya. Hanya bisa ke arah sana, sana, sana. Tapi dalam arah ininya sembarangan. Ya. Tapi itu memang baru teramati ketika kalau tidak ada medan akhirnya juga tidak jelas juga. Nggak ada orang bisa mengamati. Kalau tidak kita simpan dalam medan. Tapi kalau dia simpan dalam medan kan dia molekul itu punya momen dipol ya. Kalau dikasih medan nanti putarannya sedemikian rupa sehingga dia cenderung searah dengan medan magnet itu gitu kan ya. Jadi nanti akhirnya baru teramati itu setelah kita simpan di dalam medan magnet. Kalau tidak disimpan di dalam medan magnet nggak akan teramati juga sebetulnya. Perilaku ini tidak akan terbukti kalau kita tidak menggunakan medan. Ketika menggunakan medan barulah ya. Nah, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Oke ya. Jadi kalau K itu cuma komponen energi yang disebabkan oleh adanya sumbu yang momen inersianya beda. Ini momen inersianya ini sama, ini beda sendiri gitu kan ya. Maka kita pecah dua, ada sumbangan akibat putaran mengelilingi sumbu yang sama tadi itu I-nya itu ya, ini dan ini. Yang ini sendiri beda sendiri kan ya. Seperti NH3 tadi. NH3 diputar ke sini dengan diputar ke sini punya momen inersia yang sama ya. Muter begini, salah, kalau sumbu ini muternya begini ya. Dengan muter begini punya momen inersia sama, tapi kalau muter gini beda sendiri ya.
Maka yang muter ini dan ini digabungkan itu adalah menghasilkan sumbangan energi sebesar yang mana tadi? Ini, udah dibahas. Pokoknya di sini tadi yang J kali J plus 1 kali apa gitu kan ya. Sedangkan komponen satu lagi yang muternya begini itu menghasilkan, menyumbang energi sebanyak yang ada komponen K-nya itu kan ya. Menariknya sekarang coba kita maknai lagi tadi. Tadi di sini saya tulis syarat kalau tereksitasi delta J-nya plus min 1 ya. Artinya bisa dari J ke 1 ke J ke 2 naik ya. Tapi MJ-nya bisa 0, bisa plus minus 1. Artinya ininya bisa berubah dari sini ke sini ya. Betul ya? Jadi ininya energinya dari momentum sudutnya berubah dari sini ke sini. Itu eksitasi kan? Karena J-nya dari 1 ke 2 bisa. Sekaligus, tapi ininya tetap bisa itu kan? Karena delta MJ-nya bisa 0 kan tadi? Betul ya? Tapi jadi bisa pindah dari sini ke sini, bisa ya? Betul. Dari sini ke sini bisa? Bisa, karena delta J-nya 1, delta MJ-nya 1. Kalau tadi delta MJ-nya 0. Dari sini ke sini bisa? Bisa, delta J-nya 1, delta MJ-nya min 1, turun 1 kan? Dari sini ke sini tidak bisa, gitu maksudnya ya. Jadi dia energinya naik, dengan pindah dari ini nggak bisa. Ini oke, ini oke, ini oke gitu ya. Karena kalau dari sini ke sini, delta J-nya 1 memang, naik dari 1 ke 2 kan. Tapi delta MJ-nya dari 1 ke min 1, min 2 ya. Delta MJ min 2 nggak boleh. Ya. Pindah dari sini ke sini, terakhir, nggak bisa juga, gitu kan ya. Itu contoh kalau divisualkan kira-kira transisi yang mungkin seperti itu. Itu ada aturan transisi jadinya ya. Itu yang disebut aturan seleksi ya. Ya, J1 ke J3 ya jelas nggak bisa juga. Nanti kalau mulainya dari sini bisa dicek juga nantinya. Kalau ini lebih hanya bisa ke sini ya. Ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa kan? Betul ya, hanya bisa ke sini. Kalau dari sini, hanya bisa ke sini bisa ya? Ke sini bisa karena delta MJ-nya 0 kan? Ke sini nggak bisa ya. Ya, jadi dari 5 kemungkinan transisi, dari satu titik sini ke 5 ini, 3 bisa, 2 jadi nggak bisa ya. Ya, 3 diantaranya bisa terjadi. Oh, bentar. Oh iya ya, gitulah. Oke, jadi ini melengkapkan pembahasan kita tentang rotasi dan vibrasi kemarin.